teman-teman, kembali lagi dengan Pemcoding. Pada video kali ini kita akan membuat variabel di JavaScript ya. Oke, sintak untuk membuat variabel di JavaScript itu ada 3, yaitu menggunakan keyword var, sintak variabel. Yang pertama menggunakan keyword var, yang kedua menggunakan keyword let, dan yang ketiga menggunakan const. Lebih tepatnya const ini dibuat untuk membuat konstanta. Jadi konstanta itu nilainya nggak bisa diubah biasanya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita contohkan bagaimana kalau menggunakan var ya. Contohnya ya kurang lebih seperti ini, var x sama dengan 9. Kalau kita menggunakan keyword var itu bisa redeclare, artinya bisa dideklarasi ulang. Kita coba dulu yang ini ya, console log x. Kalau dijalankan hasilnya seperti ini, nilai 9 nya muncul ya. Nah, maksudnya redeclare itu seperti apa? Kalau redeclare itu berarti var x sama dengan 0. Jadi nilai x nya berubah menjadi 0. Ini dideklarasi ulang, kemudian di set value nya 0 seperti itu. Kemudian kita coba kalau yang menggunakan let. Kalau menggunakan let itu nanti seperti ini, let sama dengan let y sama dengan 9. Kemudian kita ya muncul ya 9. Let bedanya dengan var itu, kalau let tidak bisa dideklarasikan ulang. Jadi kalau misalnya kita buatnya gini, let y sama dengan 0, itu nanti tidak bisa. Kita coba ya. Nah, error. Identifier y atau y itu sudah dideklarasikan, jadi tidak bisa dideklarasi ulang. Jadi kalau diubah value-nya bisa nggak? Bisa, tapi tidak bisa dideklarasikan ulang. Jadi kita ubah value-nya seperti ini bisa. Bisa ya. Tapi kalau dideklarasikan ulang seperti menggunakan var itu tidak bisa. Seperti itu. Jadi itu ya bedanya. Kalau misalnya kita menggunakan var, kita bisa reassign value. Bisa reassign value, bisa deklarasi ulang. Ya, var kita terus var dapat declare atau deklarasi ulang, kemudian reassign. Bisa di reassign itu artinya diubah value-nya. Tapi kalau dengan menggunakan let itu dapat di reassign tapi tidak bisa di declare, tidak dapat di declare itu dibuat ulang, tapi reassign itu diubah value-nya seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba yang const. Nah, kalau const itu seperti namanya, konstanta. Kemungkinan besar tidak bakal bisa diubah dan tidak bisa di-declare. Bukan kemungkinan, tapi memang tidak bisa di redeclare dan tidak bisa di reassign. Kita coba ya. Z sama dengan 9. Kemudian kita console log z. Kita hapus dulu ini. Ya, bisa ya, 9 nya muncul. Tapi coba kita reassign dengan 0. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Tidak bisa. Assignment to constant variable itu tidak dapat dilakukan. Jadi kita tidak dapat reassign atau mengubah value kalau kita mendeklarasikan dengan const, gitu ya. Jadi kalau konstanta jelas tidak bisa di reassign, berarti tidak bisa di redeclare. Tapi kalau let, kita kasih keterangan di sini, const tidak dapat reassign dan tidak dapat
seperti itu. Oke teman-teman, untuk variabel di JavaScript saya rasa ini, jadi 3 keyword ini harap diingat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang block scope ya. Gimana block scope itu? Block scope itu yang seperti ini, misalnya var x sama dengan 9, kemudian kita buat lagi var x sama dengan 0. Kalau dengan menggunakan keyword var, itu nilai terakhir x adalah 0 yang dideklarasikan ulang. Kita jalankan ya, 0 ya. Tapi kalau dengan menggunakan let, maka yang digunakan adalah yang sesuai bloknya. Bloknya itu mana ini? Berarti let y yang ini miliknya blok ini. Sehingga kalau dipanggil ini di sini, y di sini, nanti yang muncul adalah ini y yang di atasnya, karena bloknya di luar ini yang kita ingin ambil itu. Jadi ini yang di luar bisa diambil di sini, tapi ini hanya bisa diakses di dalam. Console log y dalam, misalnya seperti ini. Nah, ini kita sebut saja y luar ya, y luar. Nah, seperti itu. Kalau let itu bedanya itu ya. Jadi kalau var itu adalah nilai terakhir kapan dia dideklarasi walaupun di dalam scope. Tapi kalau let itu adalah nilai sesuai bloknya. Jadi kalau yang di dalam blok ini ya nilainya yang di dalam ini. Tapi yang di luar ini karena di luar blok, maka nilainya yang diambil dari yang luar. Seperti itu. Kalau misalnya kita reassign seperti ini, nah itu yang dipakai yang terakhir diubah. Karena ini reassign bukan dideklarasi ulang, tapi ngubah value. Jadi kalau di blok ini diubah value-nya, maka yang di sini akan ikut dengan nilai yang di dalam sini ya. Misalnya itu kan. Nah, luar dan dalam sama-sama 9, sama-sama 0. Kenapa? Karena ini di set ulang value-nya. Jadi diubah value-nya dengan 0. Jadi seperti ini. Bagaimana kalau konstanta? Konstanta tentu sama ya, karena konstanta ini tidak bisa dideklarasi ulang dan tidak bisa diubah value-nya di blok yang sama. Tapi kalau dengan menggunakan blok yang berbeda, kita tentu bisa. Artinya nanti hanya di blok tersebut saja ya, bisa dideklarasikan. Console log ya, seperti ini bisa ya. Tapi kalau konstanta ini kan jelas nggak bisa reassign ya, tidak bisa diubah value-nya. Jadi ini nggak bisa, tidak diperbolehkan seperti ini. Jadi tambahan untuk block scope saya rasa seperti itu. Kalau var itu bisa dideklarasikan ulang dan value terakhir pendeklarasianlah yang dipakai. Jadi ini nanti seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita cuma ubah value seperti ini, jelas ini akan merubah nilai ini ya. Nah, ini karena nggak bisa di-reassign tadi. Misal jelas ya, kalau reassign jelas yang dipakai yang terakhir. Bahkan kalau redeclare aja dipakai yang terakhir, maka reassign tentu. Kalau let itu bisa seperti ini, bisa diubah atau ubah value-nya di dalam kalau diubah value-nya seperti ini di dalam scope, maka semua value-nya akan berubah. Di luar blok pun akan berubah. Tapi kalau dideklarasi ulang, itu akan menggunakan sesuai dengan bloknya. Jadi misalnya lihat y sama dengan 0, maka yang dipakai ini di dalam sini saja. Dan y yang di sini akan menggunakan yang di luarnya. Sekarang kalau misalnya kita komentari yang ini, harusnya ini error ya, karena y ini tidak pernah dideklarasi di luar scope yang ini. Nah, error ya, tidak pernah didefinisikan karena ini miliknya blok ini saja. Jadi ini nggak akan
nggak akan berpengaruh. Di sini mana y yang mana yang kalian maksud, harus dideklarasikan di sini. Seperti itu. Begitu juga dengan konstanta. Oke, itu tambahan untuk block scope variabel ya. Jadi bedanya yang ini, var bisa diambil dari sini yang terakhir seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke.